Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat ini bumi pun berguncang hebat dan guntur yang rendah menyebar. Tepat di depan mereka, puluhan pepohonan hancur berkeping-keping dan sebuah bayangan hitam yang tingginya lebih dari 10 kaki berlari ke arah mereka. Wajah Cukwaseng tampak muram. Dia tidak berani berhenti sejenak, langsung berguling ke samping. Sebuah kuku binatang yang tebal jatuh, dan tanah langsung retak. Dan sebuah lubang yang sangat dalam muncul di sisinya. Cukwaseng langsung menelan ludahnya. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Kalau tendangan itu mengenai dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Kadal besi bercakar 6. Ketika pandangannya tertuju pada kaki binatang raksasa itu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berseru kaget. Sialan, bagaimana mungkin ada binatang roh yang begitu kuat di sini? Kadal besi bercakar 6 ini, setelah mencapai usia dewasa, dia adalah binatang spiritual yang dapat menyaingi praktisi manusia Rana Yingyang tingkat kelima. Jika dalam keadaan normal, dia tentu tidak akan menganggap serius kadal besi bercakar 6 itu. Namun sekarang, dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menandingi kadal besi bercakar 6 itu? Lari? Itulah pikiran pertama yang terlintas di benaknya. Saat berikutnya, dia berbalik lalu melarikan diri tanpa ragu-ragu. Akan tetapi, saat dia baru saja melangkah maju, salah satu kaki kadal besi bercakar 6 itu menyilang di atas kepalanya untuk menghalangi jalannya. Wajah Cukwaseng langsung berubah muram. Dia melihat kadal besi bercakar 6 itu, lalu menatapnya dengan sepasang mata berwarna merah. Mengapa binatang buas ini mengincarku? Teriaknya dalam hati. Dia merasa sangat kesal. Ini benar-benar kasus. Seorang yang diganggu oleh seekor binatang di depan matanya. Kadal besi bercakar 6 ini sebenarnya tidak pernah dianggap serius. Kini dapat mengancam hidupnya. Kadal besi bercakar 6 itu menghisap dan mengeluarkan lidahnya yang hitam panjang. Dan bau amis yang menjijikkan pun menyebar, membuat Cukwaseng merasa tidak nyaman di seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, ia menjulurkan lidahnya ke arah Cukwaseng di bawah. Cukwaseng menghindar dengan cepat, dan lidah hanya mengenai tanah. Bau amis memenuhi udara, dan lubang besar langsung terkikis ke dalam tanah. Melihat pemandangan ini, keringat dingin keluar di wajahnya. Binatang buas ini benar-benar ingin membunuhnya. Setelah gagal menyerang, mata kadal besi bercakar 6 itu tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Ia menggulung lidahnya, lalu menghantamkannya ke arah Cukwaseng di sebelahnya. Tanah pun retak, dan cairan berbau itu meleleh ke dalam tanah, menjadi lubang dalam lainnya. Cukwaseng nyaris terhindar dari serangan itu. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap dua lubang dalam yang mengeluarkan uap, dengan ketakutan yang masih melekat di matanya. Pada saat ini, lidah kadal besi bercakar 6 itu jatuh lagi. Dan kecepatannya begitu cepat, sehingga dia merasa tidak dapat menghindarinya. Oh tidak, wajah Cukwaseng langsung berubah drastis, dan rambutnya berdiri tegak. Air liur kadal besi bercakar 6 ini sangat korosif.
Jika jatuh padanya, akibatnya tidak akan terbayangkan. Tepat saat dia hendak bertarung sampai mati, sebuah garis perak tiba-tiba melesat keluar dari sampingnya dan langsung mengenai lidah kadal besi bercakar 6 itu. Kadal besi bercakar 6 itu merasakan sakit dan segera mundur beberapa langkah. Cukuangseng memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri ke samping. Setelah menenangkan dirinya, dia berbalik menatap King Kui Kuan di sampingnya dengan tatapan ragu di matanya. "Mengapa kau membantuku?" Dia sangat bingung. Bukankah wanita ini bersumpah untuk memburunya sampai mati? Mengapa dia baru saja menyelamatkannya? Mendengar ini, King Kui Kuan meliriknya dan berkata dengan acuh, "Aku akan membiarkanmu mati di tanganku." Mendengar ini, wajah Cukuangseng langsung berkedut. Dia benar-benar tidak bisa memahami gaya wanita ini dalam melakukan sesuatu. "Kita pergi dulu," katanya tanpa bertanya lebih lanjut. King Kui kan meliriknya lalu segera berbalik dan pergi. Melihat ini, Cukuangseng menyeringai lalu mengikuti. Sekarang, setelah kejadian dengan kadal besi bercakar 6, dia tahu dengan jelas bahwa hutan ini penuh dengan bahaya. Jika mereka berdua berpisah, mereka hanya akan mati lebih cepat. Jadi dalam situasi ini, dia dan wanita itu hanya bisa saling menjaga. Kadal besi bercakar 6 itu yang baru saja diusir, melihat kedua orang itu melarikan diri. Tatapan matanya tiba-tiba berubah tajam dan segera mengejar mereka. "Sialan, binatang buas itu masih mengejar kita." Di tengah hutan lebat, Cukuangseng menoleh ke arah bayangan hitam di belakangnya. "Teruslah berlari," jawaban King Kui Kuan sederhana saja. Begitu dia berbicara, kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Cukuangseng menggertakkan giginya dan terus berlari liar. Saat ini, dia benar-benar menjerit kesakitan. Luka-luka di sekujur tubuhnya terus menimbulkan rasa sakit yang hebat, menghantam tali yang menegang di benaknya. Namun, saat ini, betapapun menyakitkannya, dia hanya bisa menahannya dan berusaha melarikan diri sejauh yang dia bisa. Maka dalam proses selanjutnya, kedua insan yang semula saling bertarung hidup sampai mati itu seketika berubah menjadi kawan seperjuangan, saling menjaga di gunung dan hutan, serta melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Kadal besi bercakar 6 itu terus mengejar dekat di belakang mereka berdua, dengan ekspresi yang sangat marah di wajahnya. Di suatu tempat di hutan, Cukuangseng berhenti. Nafasnya terengah-engah dan keringat menetes di wajahnya. "Jika kau terus berlari seperti ini, cepat atau lambat kau akan mati kelelahan di jalan." Ia melambaikan tangannya dengan lemah. Di sampingnya, wajah cantik King Kui Kuan juga memerah, dan payudaranya yang montok terus bergolang-golang. Sepertinya ada suara air di depan. Tepat saat dia tengah memikirkan bagaimana cara keluar dari kesulitan itu, sebuah suara gembira tiba-tiba terdengar. "Apa maksudmu?" King Kui Kuan tertegun lalu bertanya dengan bingung. Cukuangseng berkata dengan lemah, "Binatang itu takut air. Selama kita menemukan kolam atau sungai untuk bersembunyi, binatang itu pasti tidak akan berani mengejar kita lagi. Lalu apa yang kau tunggu? Cepat lari." King Kui Kuan berkata dan segera berlari ke depan. Sudut mulut Cukuangseng berkedut. Ternyata wanita ini sangat takut mati. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia mengumpulkan sisa tenaganya
lalu berlari maju seperti orang gila. Dalam keadaan mereka saat ini, jika mereka berhasil ditangkap oleh kadal besi bercakar 6, ia hanya perlu menggulung lidahnya pelan untuk mengirim mereka berdua ke surga. Setelah berlari selama 10 menit dengan kecepatan penuh, hutan lebat di depan mereka berangsur-angsur mereda dan sebuah danau besar muncul di depan mereka. Benar-benar ada sebuah danau. Melihat danau di depannya, Chu Guangsheng berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Setelah sekian lama diburu, dia sudah kelelahan. Sekarang melihat danau ini, dia benar-benar merasa telah lolos dari kematian. Ayo turun. Chu Guangsheng melirik Qin Kui Kuan, lalu mereka berdua melompat ke dalam danau. Begitu keduanya masuk ke dalam air, mereka langsung menghilang. Setelah beberapa saat, kadal besi bercakar 6 mengejar mereka ke tepi danau. Ia memandang kedua orang yang menghilang di dasar danau, lalu meringkik beberapa kali, lalu hanya bisa berbalik dan pergi dengan enggan. Di bawah danau, Chu Guangsheng memandang kadal besi bercakar 6 yang berangsur-angsur menjauh. Tetapi dia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, karena takut membuat binatang itu membuatnya kembali lagi. Setelah beberapa saat, ketika kadal besi bercakar 6 menghilang di kejauhan, ia dengan hati-hati berenang ke permukaan danau. Binatang buas itu akhirnya pergi. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan rasa sakit yang hebat datang ke seluruh tubuhnya, membuat pikirannya menjadi pusing dan dia hampir pingsan. Kita harus segera mencari tempat untuk memulihkan tenaga. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya. Selama kurun waktu tersebut, ia tidak pernah benar-benar beristirahat. Ia bertarung dengan orang lain atau bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan kekuatannya. Benar-benar melelahkan. Dia tersenyum pahit. Dengan ekspresi kelelahan yang tidak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dingin dalam-dalam dan merendam gelombang di dalam hatinya. Wanita ini benar-benar pingsan. Ketika dia menoleh ke belakang, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Karena pada saat ini, Qin Kui Kuan sedang mengambang di danau. Matanya terpejam dan dia sebenarnya sedang koma. Mata Chu Guangsheng berkedip-kedip dan tanpa ada sedikit rasa dingin dalam tatapannya saat dia menatap Qin Kui Kuan. Jika benar-benar terjadi, Qin Kui Kuan adalah musuh bebuyutannya dan musuh dengan bakat yang luar biasa. Sekarang dia tidak sadarkan diri di sini. Akan mudah baginya untuk membunuhnya. Pikiran Chu Guangsheng berubah-ubah. Dia perlahan mengangkat tangannya, lalu mengarahkan ke leher Gio putih Qin Kui Kuan. Selama dia menyerang dengan telapak tangan ini, dia dapat dengan mudah mematahkan leher Qin Kui Kuan. Dan pada saat itu, akan sulit bagi Qin Kui Kuan untuk menghindari kematiannya. Niat membunuh membuncah dalam hatinya. Tetapi karena suatu alasan, tangannya yang terangkat seolah ditahan oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Dan dia tidak dapat melanjutkannya. Dia tiba-tiba teringat saat kadal besi bercakar 6 itu hendak membunuhnya. Wanita di depannya tiba-tiba mengambil tindakan dan menariknya kembali dari ambang kematian. Terlebih lagi, di sepanjang perjalanan, keduanya mengalami banyak situasi berbahaya saat dikejar oleh kadal besi bercakar 6. Namun pada akhirnya, berkat kerjasama mereka yang tak tergoyahkan, mereka berhasil selamat dari kejaran kadal besi bercakar 6.
kamu tidak sebaik wanita itu. Setelah ekspresinya berubah untuk waktu yang lama, Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya, lalu menarik ke tangannya kembali. Saat pertama kali bertemu dengan kadal besi bercakar 6, King Kuan bisa saja membunuhnya dengan mudah, hanya dengan serangan telapak tangan dari belakang. Namun, orang itu tidak memiliki untuk melakukannya, tetapi malah membantunya. Berdasarkan hal ini, bagaimana dia bisa memanfaatkan situasi dan membunuhnya di sini? Meskipun dia menganggap dirinya bukan orang baik, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Selama hidupnya, seseorang harus selalu bersikap pada sesuatu yang dianggap konyol oleh orang lain. Kalau tidak, apa bedanya dengan binatang? Mari cari tempat tinggal terlebih dahulu. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya yang mengganggu di benaknya. Lalu mengulurkan tangan untuk mengangkat tubuh halus King Kuan, lalu melompat keluar dari danau. Seharusnya itu bisa terjadi. Dia memandang sekeliling. Akhirnya matanya tertuju pada sisi timur danau, di mana terdapat sebuah gua. Sambil menggendong King Kuan, Chu Guangsheng terhuyung-huyung ke depan gua dan langsung masuk tanpa berpikir panjang. Mengesampingkan King Kuan, Chu Guangsheng duduk di tanah untuk menghela nafas lega. Pada saat ini, dia sangat kelelahan, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya. Anda tidak bisa begitu terlalu terbuka. Dia melirik pintu masuk gua yang kosong dan tidak punya pilihan lain selain bangkit. Lalu berjalan keluar mencari puing-puing dan kayu mati untuk menghalangi pintu masuk. Setelah melakukan semua ini, dia sangat lelah hingga hampir pingsan. Kelopak matanya terasa berat, seolah-olah beratnya ribuan ton. Dan dia hampir tertidur dengan mata terpejam beberapa kali. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh pingsan saat itu juga. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu kalau ada binatang buas yang akan masuk untuk melahapnya hidup-hidup ketika ia sedang tertidur. Chu Guangsheng menggertakkan giginya, lalu memaksakan dirinya untuk tetap terjaga. Dia menoleh ke arah King Kuan, matanya langsung berkedip-kedip. Dan dia menyerah pada gagasan untuk memasuki ruang pohon kuno. Matanya perlahan tertutup. Dia membentuk segel dengan tangannya, menahan rasa sakit luar biasa yang datang dari seluruh tubuhnya, dan secara bertahap memasuki kultivasi. 3 hari berlalu lambat selama pemulihan ini. Di dalam gua yang sunyi, Chu Guangsheng duduk bersila dengan tenang. Auranya berfluktuasi, beriak di dalam gua seperti gelombang. Pada saat ini, matanya perlahan terbuka dan wajahnya kembali memerah. Kekuatannya seharusnya sudah pulih sekitar 30% sekarang. Chu Guangsheng mengepalkan telapak tangannya. Bukannya dia tidak ingin menggunakan seni naga berdarah untuk pemulihannya. Tetapi pemulihan seni naga berbeda dari pemulihan normal. Sederhananya, itu adalah pemulihan gaya tekanan yang memiliki beberapa dampak pada fondasi kultivasi dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, ketika ia memiliki cukup waktu, ia akan memilih metode pemulihan yang lembut ini untuk memastikan fondasinya yang tetap kokoh. Kita harus buat beberapa pil dulu. Chu Guangsheng melambaikan tangannya dan kuali dewa obat melesat keluar, lalu mendarat di tanah di depannya. Kondisi luka dalamnya saat ini tidak lagi meyakinkan,
dan dia membutuhkan bantuan beberapa pil obat untuk pulih sepenuhnya. Matanya perlahan terpejam, lalu dia melambaikan tangannya untuk melemparkan ramuan obat ke dalam kuali dewa obat satu demi satu. Saat api mulai membesar, ramuan-ramuan itu perlahan-lahan meleleh, dan aroma harum pun menyebar pelan. Setengah hari kemudian, Chu Guangsheng melambaikan tangannya, dan sebuah pil melesat keluar dari kuali dewa obat dan jatuh ke tangannya. 5 pil seharusnya sudah cukup. Dia menatap 5 pil bundar di telapak tangannya, lalu tersenyum tipis. Dalam setengah hari terakhir, dia memurnikan 5 pil berturut-turut untuk memastikan luka-lukanya dapat pulih sepenuhnya. Suara batuk pelan terdengar, membuat Chu Guangsheng tersadar. Ia menoleh untuk melihat Qin Kui Kuan yang baru saja siuman. Ini adalah pil roh darah. Pil ini akan membantumu memulihkan kekuatanmu secepat mungkin. Matanya berkedip-kedip. Lalu dia menjentikan jarinya, dan 2 pil terbang ke arah Qin Kui Kuan. Qin Kui Kuan mengulurkan tangan untuk mengambil pil itu, lalu menatap Chu Guangsheng dengan ragu-ragu, lalu berkata dengan lemah, "Kamu memelihara harimau." Mendengar ini, Chu Guangsheng mengangkat bahu saat tersenyum. "Dan aku akan membesarkan seekor harimau betina." Qin Kui Kuan menatapnya dalam-dalam, lalu melemparkan kembali pil di tangannya. "Apa kamu tidak menghargainya?" Chu Guangsheng mengalihkan pandangannya lalu berkata dengan ringan, "Tidak perlu. Cepat atau lambat aku akan bertarungan lagi antara kau dan aku." Qin Kui Kuan berkata dengan dingin, wajah cantiknya terlihat menawan. Chu Guangsheng tertegun sejenak lalu tersenyum tipis. "Baiklah, tuanmu, cepat atau lambat aku akan menghabisi nyawanya. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Qin Kui Kuan berkata dengan dingin. Chu Guangsheng memainkan pil di tangannya dengan berkata tanpa ekspresi, "Kita lihat saja apakah Nona Qin punya kemampuan untuk melakukan ini." Dia tidak pernah secara naif berpikir bahwa hubungan antara keduanya akan menjadi lebih baik. Karena apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Karena Qin Aotian yang berdiri di antara mereka adalah rintangan yang tidak akan pernah bisa diatasi. Dalam kehidupan ini, Qin Aotian atau dia yang mati. Terima kasih.